Selamat sore ibu-ibu. Shalom semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada ibu-ibu Kalongan, ibu-ibu Banyurip, ibu-ibu Manukan, ayo kita semua beribadah di atau PKP pada sore hari ini. Kita siapkan untuk ujian yang pertama, yaitu ya Tuhanku, aku sedang bernyanyi hatimu.
Tuhan, yaitu di mana kita menemukan, mencari kedamaian hanya di dalam Tuhan Yesus. Kala ucap
menyembah dan meninggikan Engkau, Allah kami, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi kami, dan yang juga mengetahui segala sesuatu tentang diri kami, sampai kedalaman hati kami, Tuhan. Tidak ada orang yang tahu, hanya Engkau Tuhan yang tahu, dan kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang terus menolong kami melewati setiap kesulitan-kesulitan hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan yang pimpin kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan semua ibu-ibu yang mendengar. Kami dikuasai oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus sajalah yang berkuasa untuk mengubahkan hati kami dan membawa kami supaya kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Halo. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita untuk direnungkan pada hari ini, kita akan membaca satu bagian perikop firman Tuhan dari Markus pasalnya yang ke-12 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-44. Markus pasalnya yang ke-12 ayat 41 sampai 44. Saya akan baca ayat 41, ibu-ibu ayat 42 dan seterusnya. Secara bergantian kita akan baca bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan.
Pada suatu kali, Yesus duduk mendapati peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah orang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 buih. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh hartanya." Ya, demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, tema kita pada sore hari ini yaitu janda miskin, pemberian yang baik. Ibu-ibu, teks ini tidak asing lagi untuk kita renungkan, dan kita sering mendengar khotbah tentang bagian perikop ini. Markus pasalnya yang ke-12 ayat 41 sampai 44. Tapi hari ini kita akan melihat ulang kembali bagian firman Tuhan ini. Dan saya mau mengajak kita melihat mengapa sehingga Tuhan Yesus menuliskan, memberikan satu pengajaran kepada murid-murid melalui apa yang terjadi pada saat itu. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat konteks dari pasal 12 ini, kita melihat dari pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, di situ kita menemukan bahwa di situ ada pekerja-pekerja yang jahat. Pekerja-pekerja yang jahat ini mereka membunuh anak tuannya. Kalau dalam pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, mereka melakukan yang jahat kepada anak tuannya. Kemudian selanjutnya dalam pasal ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17, di sana kita menemukan di sana bahwa orang-orang mempertanyakan kepada Tuhan Yesus, apakah kita harus membayar pajak itu? Jadi bagian pertama itu orang-orang jahat, pekerja-pekerja yang jahat. Yang bagian kedua dari pasal 12 ayat 13 ini tentang haruskah kita memberikan pajak. Kemudian Tuhan Yesus katakan bahwa di uangmu itu ada gambar siapa, kaisar, ya harus berikan kepada kaisar apa yang menjadi bagiannya. Kemudian dalam pasal 12 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27, di sana dikatakan orang Saduki mempertanyakan tentang kebangkitan. Selanjutnya ayatnya yang dan Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Saduki ini bahwa mereka ini adalah sesat. Mereka tidak mengerti kitab suci. Itu ayat 24 dari pasal 12. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Selanjutnya dalam pasal 12 ayatnya yang ke-28 sampai 34, orang-orang itu mempertanyakan tentang ahli Taurat, ya, mempertanyakan tentang hukum yang terutama. Hukum yang terutama yang Yesus katakan, hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Lalu kata ahli Taurat kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Ini kata ahli Taurat. Yang selanjutnya dalam perikop pasal 12 ini, masih dalam pasal 12 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-27, 38 sampai ayatnya yang ke-40, di sana menjelaskan tentang perilaku ahli-ahli Taurat yang mereka menelan rumah-rumah janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi ibu-ibu diberkati
Dan ayat 41 sampai 48 berbicara tentang janda miskin yang memberikan persembahan. Kita melihat garisnya itu, garis lurusnya dari pasal 12 ini. Pasal 12 ini berbicara tentang ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin gereja, orang-orang Saduki, dan juga berbicara tentang janda miskin. Kalau dalam ayatnya yang ke-41, di sana banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Lalu ayat 42 di situ ada seorang janda yang miskin datang memasukkan uang 2 peser, yaitu 1 duit. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kenapa Tuhan Yesus harus memakai cerita ini untuk mengajarkan murid-murid? Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya melihat ada satu benang merah di mana Tuhan Yesus itu tidak menerima persembahan dari orang-orang kaya itu. Tuhan Yesus melihat persembahan orang kaya itu dengan sebelah mata. Maksudnya dalam artian bahwa Tuhan Yesus katakan janda itu lebih besar persembahannya daripada orang-orang kaya yang memberikan banyak itu. Kenapa kita melihat hal ini? Kalau kita baca dalam teks ini, saya menyimpulkan bahwa orang-orang kaya ini adalah ahli-ahli Taurat itu. Ahli-ahli Taurat yang menelan rumah-rumah janda. Pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-40 itu. Mereka mengambil keuntungan, mereka melakukan kejahatan, mengambil keuntungan dari orang-orang yang lemah, dan mereka membawanya di hadapan orang banyak sebagai persembahan supaya dilihat orang bahwa mereka memberi yang paling banyak. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu. Dan orang-orang kaya itu, saya menyimpulkan bahwa mereka itu adalah ahli Taurat itu sendiri. Orang-orang Saduki yang berusaha berbicara dengan Tuhan untuk menutupi segala kebusukan mereka. Jadi kalau kita baca dalam Yesaya pasal 1 ayat 10 itu, Yesaya pasal 1 ayat 10, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran serupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejicikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa orang kaya, pemimpin-pemimpin agama yang datang membawa persembahan kepada Tuhan di rumah Tuhan, tetapi mereka melakukan kejahatan. Sehingga Tuhan katakan bahwa pemberian janda itu lebih baik daripada pemberian para orang kaya itu. Ini di sini bukan masalah jumlahnya, bukan masalah berapa besar kita memberi kepada Tuhan, datang membawa ke rumah Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa percuma persembahan yang diberikan, tetapi
kejahatan. Dalam Yesaya itu katakan bahwa tanganmu penuh dengan darah dan itu cicik bagi Tuhan. Sehingga ibu-ibu yang diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita kita bukan mau menunjukkan kepada orang-orang kaya ini memberi supaya menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka memberi yang banyak. Tetapi kita belajar bahwa apa yang kita berikan itu benar-benar berasal dari milik kita dan kita memang mengembalikan untuk Tuhan. Kita tidak melakukan kejahatan untuk mempersembahkan kepada Tuhan supaya orang lain melihat. Tetapi kita memberi dengan apa yang ada pada kita. Itu yang pertama, orang kaya yang memberi dalam jumlah yang besar. Dan orang yang kedua yang saya melihat dari bagian firman Tuhan yaitu janda itu sendiri ya. Janda itu yang memberi. Kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-42 di sini katakan, datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tuhan menghargai pemberian janda ini. Tuhan menghargai pemberian janda ini. Berapa besar uang yang janda itu berikan? Itu tidak besar. Kalau di sini katakan 2 peser 1 duit. Itu sama artinya bahwa 1 duit itu, kalau saya melihat di kamus itu, 1 duit itu harganya itu 1/24 atau 1/94 dinar. Jadi 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja. Jadi misalkan di Indonesia sekarang 1 hari kerja upahnya 10.000, 100.000, misalkan 100.000, maka uang yang diberikan itu hanya 10.000 aja. Jadi 100.000 itu kalau dibagi dengan 96 itu hasilnya tuh sekitar 10.000 rupiah, 10.000 berapa gitu. Jadi itu persembahan yang paling kecil di masa itu. Dan 10.000 masa ini juga kalau seorang janda untuk memberikan 10.000 juga itu satu perjuangan juga. Kalaupun janda itu janda kaya nggak apa-apa, tapi kalau janda yang benar-benar miskin untuk memberikan 10.000 itu juga mungkin pergumulan untuk dia. Tetapi dia memberikan dan Tuhan mengatakan bahwa itu semua yang dia berikan itu lebih banyak dari semua orang yang memberikan persembahan pada peti itu, lebih banyak orang kaya yang memberikan. Kenapa Tuhan mengatakan itu lebih banyak? Kenapa Tuhan sangat menghargai pemberiannya? Dalam ayat 44 dikatakan dia memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkahnya. Dia memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkahnya. Tapi pertanyaannya, apakah itu yang Tuhan inginkan? Apakah itu saja yang Tuhan lihat? Apakah hanya Tuhan lihat itulah uang terakhir yang diberikan kepada Tuhan? Apakah hanya itu? Tapi ketika saya membaca, saya menemukan ada hal lain yang menyebabkan sehingga Tuhan juga sangat menghargai pemberian yang sedikit itu. Mari kita membaca dari 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 itu ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ini kebanyakan terus ayat pasal 9, tapi saya akan membacakan beberapa bagian ayat ini saja. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, tapi saya akan membaca ayat-ayat tertentu saja ya. Aku bersaksi, ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka
dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat yang ke-7, maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi ibu-ibu, apa yang kita belajar dari bagian firman Tuhan ini? Tuhan bukan hanya karena Dia memberikan terakhir itu uang terakhir Dia yang memberikan, bukan. Tetapi yang saya belajar dari bagian firman ini, Tuhan melihat bahwa imannya kepada Tuhan, melihat kesungguhan hatinya, melihat bahwa dia memberi bukan hanya karena dia memberi, tetapi bagaimana cara hidupnya, perkataannya, kasihnya itu dibuktikan sesuai dengan apa yang dia berikan. Jadi sekalipun uangnya hanya sedikit, tetapi hidupnya itu dia berikan kepada Tuhan. Kalau dalam 2 Korintus ini dia berbicara tentang orang-orang yang mendukung pelayanan Rasul Paulus dalam pelayanan penginjilan. Mereka memberi bukan karena mereka lebih, tapi mereka memberi dari kekurangan mereka, dan justru mereka mendesak supaya mereka ikut terlibat dalam pelayanan itu. Jadi ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita belajar dari bagian firman Tuhan ini bahwa apa yang kita bisa berikan itu bukan karena kita itu kaya, bukan karena kita itu punya segala sesuatu, tetapi kita memberi dari apa yang ada dengan penuh iman, dengan kasih, dengan kesungguhan. Saya sangat terberkati dengan kata itu ya, kesungguhan, dengan pengetahuan, dengan kasih yang besar memberi. Itulah yang dihargai sama Tuhan. Itulah yang dihargai sama Tuhan. Sekalipun mungkin manusia menilai kamu itu miskin, kamu itu hanya memberi sedikit, tetapi Tuhan menilai itu beda. Dalam hati, dalam 1 Samuel itu katakan bahwa manusia itu melihat apa yang ada di depan, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita ya sekarang ibu-ibu GEMI Antioquia sudah memulai dengan misi, dengan turut mengambil bagian dalam pelayanan misi. Seperti yang sudah kita dengar tadi pagi bahwa Rasul Paulus itu diutus bukan dia pergi bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia punya orang-orang yang menopang. Ada sekitar 70 orang yang mendoakan dan mendukung dana bagi Rasul Paulus. Jadi kita belajar dari sini, apa yang ada pada kita, mari kita memberikan itu untuk Tuhan. Dan saya merasa bahwa kalimat ini sudah sering kita dengar di PKP. Apa yang ada untuk Tuhan, apa yang ada pada kita pakai untuk Tuhan gitu. Itu kalimat ini sering kita dengar di PKP ketika kita belajar tentang tokoh-tokoh perempuan yang ada di Alkitab. Pasti poinnya itu ke sini, apa yang ada pada kita itu kita berikan untuk Tuhan. Sehingga biar itu jangan hanya berlalu saja, tapi ibu-ibu yang sudah memulai dengan doa harus terus dikembangkan. Tapi ibu-ibu yang juga mungkin belum tahu dan masih belum terlibat, mari kita sama-sama untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Seperti seorang janda ini ya, sekalipun mungkin dalam doa kita orang itu tidak tahu kalau kita berdoa, tetapi orang pun tidak tahu, tetapi Tuhan yang tahu. Ketika orang-orang di luar sana sedang gempur-gempur dan merayakan kesuksesan atas apa yang mereka lakukan, dan kita tidak diingat pun tidak apa-apa, karena bukan itu tujuan kita untuk terlibat, untuk memberi, untuk melayani Tuhan. Tujuan kita adalah untuk Tuhan. Jadi sekalipun orang di luar sana yang mendoakan kita pun tidak ingat sama kita, tidak apa-apa. Yang penting kita melakukan apa yang menjadi bagian kita.
Dalam Kolose pasal 3 ayat 23, kita baca bagian firman Tuhan sama-sama ya. Kolose 3 ayat 23. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi biarlah firman Tuhan menolong kita ibu-ibu sebagai ibu-ibu, bukan hanya soal misi ya, bukan hanya soal misi yang saya sampaikan, tetapi juga dalam kehidupan kita melakukan segala sesuatu dengan sukarela, suka hati, ketika memasak dengan sukarela, dengan sukacita, ketika mencuci pakaian, mencuci dengan sukacita, ketika melayani suami, melayani anak-anak, melakukan dengan sukacita, bukan untuk manusia, untuk dipuji manusia, tetapi untuk Tuhan. Sehingga Tuhan akan seperti janda itu ya, Tuhan sangat menghargai pemberiannya, sekalipun itu kecil di mata manusia, tetapi di mata Tuhan itu besar. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, lakukanlah segala sesuatu dengan baik dan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan kasih kita kepada Tuhan, sekalipun kita tidak dihargai, tetapi Tuhan menghargai kita. Jadi biarlah firman Tuhan menolong kita semua, menolong saya juga secara pribadi untuk melakukan segala sesuatu, bukan untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami minta ampun di hadapan Tuhan kalau mungkin dalam kehidupan kami, hidup kami seperti para pemimpin agama, seperti ahli Taurat, orang Saduki yang mencari muka di hadapan orang lain supaya orang lain puji, tapi juga melakukan kejahatan. Mau dipuji dengan melakukan hal-hal yang jahat. Dan seperti firman Tuhan katakan bahwa Tuhan jijik dengan hal itu, karena tangan kami penuh dengan darah. Tuhan ampuni kami kalau Tuhan kedapatan kami sebagai ibu-ibu melakukan hal-hal yang demikian. Tuhan Yesus, Engkau Allah sumber pengampun, Engkau yang menyelidiki hati kami. Tuhan ampuni kami kalau kami kedapatan seperti orang-orang pintar, para pemimpin-pemimpin ini Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Dan sekalipun kami sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kami masih melakukannya. Tuhan ampuni kami Tuhan. Dan kami bersyukur juga kami belajar dari seorang janda miskin ini, bahwa dia memberi dengan dari apa yang ada padanya, bukan karena dia lebih Tuhan, tetapi karena kasihnya kepada Tuhan, karena imannya Tuhan, karena kesungguhan hatinya Tuhan, karena dia melakukan untuk Tuhan dan bukan untuk dipuji manusia. Dan kami bersyukur kami belajar bahwa Tuhan menghargai apa yang ada pada perempuan janda ini Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, tolong kami juga supaya kami juga belajar dari bagian firman Tuhan ini. Seperti firman Tuhan yang sudah sering kami dengar, apa yang ada pada kami itu kami lakukan untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan tidak berlalu saja Tuhan, tetapi kami mengambil tindakan untuk kami melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk Tuhan. Dengan semua talenta, dengan semua karunia yang Tuhan percayakan kepada kami, dengan uang kami, dengan tenaga kami, dengan waktu kami Tuhan. Kami yang sudah memulainya Tuhan juga terus tolong untuk terus tekun, dan kami yang belum memulainya, kami yang masih jatuh bangun Tuhan juga tolong kami, dorong kami Tuhan untuk bangkit bersama-sama melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Roh Kudus memantrakan firman Tuhan, berbicara lebih dalam lagi di hati kami, supaya kami dapat mengaplikasikannya dalam hidup kami sebagai orang-orang percaya, sebagai ibu-ibu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan, bahkan di sekitar lingkungan kami berada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Haleluya, amin. Baiklah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita pujikan dari betapa
doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur Tuhan karena pada sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang begitu menguatkan kami, di mana Tuhan seorang janda miskin yang dapat memberikan seluruh persembahan yang terbaik, yaitu seluruh nafkahnya. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami juga dapat memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Saudari Vela yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan, di dalam kehidupannya dan di dalam pelayanannya, supaya melalui hidupnya ini Tuhan, ada banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus. Ya Tuhan, yang penuh kemurahan, kami mau berdoa Tuhan untuk pengurus PKP Tuhan yang melaksanakan akan tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah Engkau berikan hati yang setia dan tetap menjalankan pekerjaan Tuhan ini dengan baik, sehingga hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu Tuhan yang penuh dengan pergumulan, baik mereka yang mengalami kesulitan, yang mengalami krisis keuangan, krisis rumah tangga, dan yang lain sebagainya Tuhan. Mari Tuhan, tolonglah supaya di dalam situasi dunia yang sedang goncang luar biasa ini Tuhan, Engkau tetap kuatkan kami, Engkau tetap menolong akan kami ibu-ibu Tuhan dalam menghadapi situasi yang demikian, karena Engkau Allah yang penuh kuasa yang selalu menuntun membimbing kami ya Tuhan, sehingga kami beroleh jalan keluar yang terbaik dalam menghadapi semua tantangan. Juga ibu-ibu kekasih yang mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa Tuhan, Oma Lokon dan juga Ibu Tarno dan juga Ibu Nani Kuadi, jamah Tuhan mereka, supaya dengan jaman tangan Tuhan mereka boleh disembuhkan dan nama Tuhan boleh dipuji, dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibu-ibu baik yang ada di Kalongan maupun di Banyuuli, supaya mereka juga tetap Tuhan setia dalam mengikuti persekutuan PKP ini. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah hari Minggu besok Tuhan di seluruh muka bumi ini Tuhan, secara khusus di Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Antioquia Tuhan di tempat ini. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau tolong akan hamba-Mu Tuhan, pelayan firman Tuhan, Bapak Gembala Pendeta Charles Tambunan STH Tuhan. Engkau berkati, Engkau pimpin, supaya firman yang disampaikan bagi jemaat Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Engkau juga berkati semua majelis yang bertugas maupun itu gos dan singer serta pemain musik yang melayani besok. Tuhan berkati, dan Tuhan saja yang memimpin. Ya Bapa yang Maha Murah,
Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai Tuhan. Kiranya Engkau berkati pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah, supaya boleh dijalankan dengan bijaksana dan penuh takut akan Engkau, sehingga negara ini Tuhan boleh menuju kepada negara yang adil dan makmur. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk yang akan diadakan nanti Tuhan, rencana pilkada Tuhan, Engkau tahu juga, di mana akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga yang akan menjaga keamanan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, agar semuanya berjalan baik, lancar, dan penuh dengan pertolongan Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang senantiasa mau mendengar akan doa-doa yang kami naikkan saat ini. Karena kami bawa dan kami serahkan kepadamu ya Tuhan, hanya di dalam nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita akan sebelum kita berkata akan terpujikan. Meskipun kita online, tetap semangat ibu-ibu. Yang langkahku diatur, kami mau berdiri, kita pujikan. Yang langkahku diatur oleh Tuhan. Terima kasih untuk semua hamba-hambamu yang
sudah terlibat dalam pelayanan pada sore hari ini. Tuhan Yesus juga memberkati dan menolong dalam kehidupan di depan. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah ini menjadi persembahan terbaik kami yang kami berikan dengan sukarela, dengan hati yang penuh kasih dan iman kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau Tuhan menerima setiap persembahan kami sebagai satu persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami sepanjang minggu ini. Semua ibu-ibu akan melakukan semua aktivitas. Biarlah berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan terus memberkati kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa